balik lagi sama saya Dr. Arum di podcast Oke Doku. Teman Doku, kali ini kita bakal ngelanjutin obrolan kita tentang kanker payudara sama Dr. Riza. Halo Dr. Riza. Hai. Nah dok, aku mau tanya nih dok. Kan kalau orang udah tahu nih dia kena kanker dok, pasti pikirannya udah kemana-mana. Wah, pengobatannya nanti begini, udah tuh udah ketakutan kan dok. Iya, Nah banyak. sebenarnya step yang banyak dilakukan itu untuk pengobatannya tuh apa aja dok secara umumnya. Jadi mungkin temen doku nih udah punya gambaran nih, nggak cuma selentingan denger aja gitu kan. Itu stepnya apa aja mungkin ya dok. Oh kalau misalkan stage 1, stage 2 mungkin hanya obat saja, Iya. atau mungkin sudah harus mulai kemo, atau mungkin radiasi. Nah itu gimana dok stepnya sebenarnya? Sebenarnya gini, ketika dia ada benjolan payudara yang tidak normal, kita ngomongnya tumor payudara. Oke. Ketika dia tumor payudara, kita angkat benjolannya, kita periksakan. Ternyata hasilnya misalnya jinak, selesai dia berobat. Itu angkat itu keseluruhan atau cuma kayak benjolannya saja. cuplik biopsi aja dok? Enggak gini, ketika ada benjolan di payudara, pertama ditentukan dulu, dibiopsikan, diangkat benjolannya saja. Ketika diangkat benjolan saja, keluar hasil PA, hasilnya jinak, pasiennya selesai. Selesai masalah ya. Ketika pasiennya ganas, maka dia akan melanjutkan pengobatan selanjutnya. Yang jadi pengobatan selanjutnya satu, yang tadi saya bilang ronsen dada, USG, hati, dicek gitu. Karena dokter akan langsung menstadiumkan pasiennya nih. Ketika hasilnya semua sudah keluar, oh ternyata dia stage 1 atau stage 2 atau stadium 3 atau stadium 4. Ketika dia stadium 1, dikasih pilihan pengobatan. Angkat payudara ditambah dengan kemoterapi. Stadium 1 ya dok ya? 1. Atau diangkat benjolan ditambah kemoterapi dengan catatan dia harus rajin kontrol supaya jangan timbul lagi. Boleh. Oke, jadi nggak harus langsung angkat semua ya dok ya? Stadium 2, angkat payudara, kemoterapi. Stadium 3, sama. Stadium 4, sama. Kapan sih radiasi dok? Radiasi itu dilakukan ketika diangkat payudaranya, diperiksakan di laboratorium patologi anatomi. Kata dokternya gini, dasar tumor tidak bebas, dasar operasi tidak bebas tumor. Kadang-kadang tuh diangkat tumornya sisa. Kenapa? Udah terlanjur nempel di tulang dada. Udah kena ke yang lain-lain ya Iya, dok akhirnya ya? terpaksa dilakukan radiasi. Itu yang pasien takut sebenarnya. Supaya matiin sel-sel ganasnya Supaya matiin sel-sel ganasnya. Dan pengobatan kemoterapi sekarang berkembang. Ada yang infusan, ada yang tablet, ada yang ini. Baru enaknya lagi, maaf lagi, banyak pasien berobat sekarang pakai BPJS. Tertanggung BPJS. Benar banget. Sebenarnya kan sudah dimudahkan proses terapinya ya dok ya. Cuma tinggal ketaatan pasiennya untuk menjalani itu. Benar. Ada pasien saya benjolan di payudara, dia stres segala macam, dia pikir ganas lah, inilah apalah segala macam, berbulan-bulan dia sampai tes datang ke saya, akhirnya dia memberanikan diri. Dia sudah pasrah sama hidupnya, sudah nitip anaknya, ternyata pas saya operasi cuma setengah jam, keluar hasilnya ternyata jinak coba. Paniknya udah berbulan-bulan kan, udah sakit perut terus-terusan itu tuh. Jadi sakitnya malah yang lain-lain kayaknya kan. Jangan, itu biasa ini bukan tahun 80-an, ini tahun 2000 nih, abad udah 21, pengobatannya canggih, teknologi kenceng. Iya. Dan dokter juga makin pinter ya sekarang kan ya dok jago-jago, update ilmunya. Gitu kan. Makin harus kerjaan tuh makin bagus, nggak apa-apa, jangan takut. Jadi mungkin intinya begitu tahu ada kelainan segera diperiksa ya dok ya, dan segera mengikuti step pengobatannya. Iya, alangkah lebih baik lagi sebelum kejadian tumor, pasiennya periksa lagi setiap mandi, yang seperti kita podcast yang lalu. Periksa dulu sendiri. Dan ketika diperiksa sadari namanya, periksa payudaranya memutar, periksa ketika ada benjolan jangan mundur. Kenapa? Langsung berobat ke dokter. Jangan mundur, kenapa? Dokter Riza udah bilang umur saya tuh 20 sampai 45. Ini ada benjolan. Ini mah kelihatannya jinak. Langsung, enggak usah takut, enggak usah. Kenapa coba? Sesuatu yang jinak, termasuk telalat saya nih, dibiarkan bertahun-tahun. Saya tidak jaga dari ultraviolet, bakal jadi ganas. Benjolan di payudara jinak awalnya. Awalnya jinak sebenarnya Dr. Arum. Dia nggak berani operasi, tapi dia tetap KB. Tetap ini, akhirnya setelah 5 tahun 10 tahun jadi ganas.
Kan kasihan berubah selnya. Iya. Jadi sel itu bisa berubah dari jinak ke ganas kalau misalkan faktor-faktor si promosinya itu tidak dijaga ya dok ya. Iya. Padahal simpel. Berarti kalau yang sekarang ini lagi ngetren ini si promosi ini ya dok ya. Indonesia saat ini 60% usianya usia produktif, 20 sampai 45 tahun. Berarti angka tumor ya, bukan kanker. Tumor itu pasti banyak. Ketika mereka berobat di usia muda, ketika mereka berobat di usia yang efektif, yang bisa sembuh total, lanjutkan pekerjaan, nggak ada masalah. Jadi semakin muda probabilitas sembuhnya kan juga semakin tinggi. Kan? Saya ulang, 20 sampai 45. Kalau kena di bawah 20, dokter mulai warning tuh, was-was. Kenapa ya? Kenapa ya masih muda udah benjolan gitu. Begitu juga udah di atas 45 ya. Atau di atas 45, kok kenapa ya gitu. Lebih hati-hati dia, tapi kalau 20 sampai 45 sudah. Nah, kalau laki-laki nih, Dok, kalau perempuan itu kan sadari itu ya, Dok ya. Nah, kalau laki-laki itu gimana, Dok, biasanya tanda-tanda awalnya kalau ada benjolan atau apa? Biasanya di mana? Kalau benjolan laki-laki simple. Laki-laki normal tidak ada benjolan di payudara. Yeah. Nah ini dia di daerah payudaranya ada benjolan. Dan jelas benjol, bukan bengkak ya. Jadi seperti di dalamnya ada kelereng, seperti di dalamnya ada apa. Itu bergerak nggak dok? Atau menetap gitu? Boleh dia geser kiri kanan, boleh. Begitu di dalam kulit kita tuh, di bawah di daerah areola mammae ada benjolan kelereng, bulat bukan bengkak. Jadi kita pegang memang ada benjolan. Itu berobat itu. Kelainannya ginikomastia mungkin, tapi kan laki-laki juga begitu, hati-hati, bisa hormonal. Jadi walaupun laki-lakinya gemuk atau apa tetap akan teraba ya dok? Teraba, ada benjolannya teraba. Itu bisa teraba kayak di ketiak gitu juga nggak dok? Atau hanya di area payudara kalau laki-laki? Kalau perempuan kan ada tuh dok yang sampai ketiak ya dok. Nah kalau laki-laki memang kebanyakan hanya di area payudaranya atau bisa sampai ketiak juga dok? Tergantung. Kalau dia cuman ada di payudara, cuman ada di payudara, kita curigai ginikomastia. Ketika dia ada di payudara, ada di ketiak, dokter akan mikir, wah ini jangan-jangan udah metastase regional namanya. Udah penyebaran ya. Atau di payudara nggak ada, di ketiak doang ada juga. Lain lagi ceritanya itu. Intinya beda. Begitu ketemu benjolan pada laki-laki harus lebih was-was ya dok ya. Was-was. Karena normalnya memang nggak ada harusnya. Nggak ada. Jadi temen doku, inget ya, tumor payudara itu nggak cuma buat perempuan, bisa juga kejadian pada laki-laki. Nah, temen doku yang laki-laki nih, cek hati. Ya, harus mulai rajin ngecek. Begitu ketemu benjolan, jangan takut buat periksa. Bener nggak dok? Bener, ditambah lagi ada lagi pegangan lagi. Kadang-kadang perempuan itu berobat, padahal saya nggak sakit loh dok. Tapi ada benjolan di payudaranya. Enggak dok, saya nggak ngerasa apa-apa, sehat-sehat aja. Itu dokter malah deg-degan. Loh, harusnya gimana tuh dok? Benjolan ganas itu justru tidak sakit dokter Arum. Oh gitu ya? Gitu. Kalau jinak? Malah kalau dia sakit dokternya alhamdulillah jinak. Iya. Kalau dia malah nggak sakit, dokternya dugdak. Gitu. Biasanya dok, kalau dia ada tanda keganasan kan yang saya tahu ya dok, itu ada tanda-tanda kayak turun berat badan atau nafsu makan kurang. Itu terjadi nggak dok pada saat terjadi keganasan pada si payudara ini? Tidak terlalu berpengaruh. Jadi malah memang tidak ada rasa sakit apapun juga yang dirasa. Tidak. Dan benjolan di payudara itu justru yang ganas, dia akan sakit ketika sudah benjolannya terlalu besar dan luka. Infeksi biasanya, sampai bolong ya dok ya kadang ya. Kalau dia murni ganas, tidak sakit. Makanya di Indonesia rata-rata yang berobat stadium 3, stadium 4, stadium 3, stadium 4. Makanya semua dokter akan berusaha mengenalkan, seperti kegiatan hari ini, mengenalkan sama pasien supaya apa? Jangan berobat stadium 3, berobat stadium 1 supaya sembuh gitu. Pas masih kerasa sakit ya? Iya. Pas masih kerasa sakit harus buru-buru kan? Iya, nah. Ketika ada di benjolan payudara, saya ajarin lagi caranya. Ketika kita udah curiga umur 20 sampai 45, berikutnya kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa aja sih? 1, benjolannya jelas ada benjolan di payudara. Jelas ada benjolannya dulu. Kalau nggak ada benjolan, kalau cuma bengkak enggak. Yang bikin ngeri kita tuh kalau ada benjolan di payudara, di ketiaknya juga ada. Itu logika. Jadi ada 2 gitu ya dok? Ada 2. Kita mulai hati-hati. Yang kedua, ketika dia periksa sadari, kok kulitnya beda ya. Yang saya bilang kemarin tuh, POD oran, gambaran seperti kulit jeruk. Pori-porinya membesar. Hati-hati.
Yang ketiga adanya lesung seperti lesung pipit di payudara. Itu lesung yang membahayakan ya. Itu bahaya deh. Waduh. Nggak menarik ya? Nggak menarik itu. Itu bahaya. Yang keempat paling sering nih saya kejadian. Putingnya tertarik ke dalam. Oh, ndelesep. Katanya nggak keluar ini dari dulu dok, nggak bisa ASI. Bukan, itu jangan-jangan ada sesuatu yang lain. Jadi itu nggak normal ya dok ya? Hati-hati. Makanya kalau ada benjolan, jinak atau ganas. Ketika dia jinak atau ganas kita lihat umur 20 sampai 45 jinak. Di bawah 20 hati-hati, di atas 45 hati-hati. Ketika dia umur 20 sampai 45 lihat lagi benjolannya. Betul. Saya tertarik nggak ya? Ada lesung pipit gitu nggak, skin dimpling namanya? Oh enggak. Puting saya tertarik ya? Oh enggak. Ada benjolan nggak di ketiak pegang? Oh enggak. Ya udah, berobat, angkat, selesai, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena nanti bisa berubah jadi ganas 5-10 tahun kemudian. Gitu. Saya itu salah satu mantan pasien FAM dok. Nah, saya mengalami itu dok. Iya. Ini saya share nih ke temen dokku. Saya pernah mengalami yang namanya tumor payudara. Itu waktu saya usia di sekitar 20-an tahun awal saya kuliah kedokteran dok. Nah itu saya ngerasa memang, cuma karena saya tahu ilmunya, nggak apa-apa kan? Saya lagi jadi mahasiswa kedokteran itu, saya langsung berobat ke dokter bedah, jadi langsung saya ambil. Betul. Gitu, karena saya tahu bahwa memang kalau masih jinak itu rasanya kayak linu dok. Benar, kayak ketarik-tarik, sakit kan? Iya, dan menghambat pergerakan tangan kalau gitu. Kalau ganas malah enggak. Nah makanya jadi kalau misalkan masih ada rasa-rasa linu, itu harusnya kita malah tenang-tenang aja dan cepat diambil. Betul. Itu. Betul. Jadi contohnya saya tumornya aja yang diambil, selesai. Iya, gitu. Terus kadang-kadang nih orang mau saya mau USG ya. Kan ada orang nggak yakin tuh USG. Iya. Saya ajarin lagi di podcast ini. Jangan sembarang USG. USG payudara yang terbaik adalah di usia optimalnya dia 2 minggu setelah selesai haid. 2 minggu setelah selesai haid baru USG. Kenapa? Kalau dia pada saat haid hormonnya masih naik turun, di USG nanti bacanya ada tuh kista lah. Iya, karena merengkel-merengkel dok. Iya benar. Kelenjar-kelenjarnya dia masih aktif kan kalau itu. Jadi rancu ya pada saat di USG. Jadinya jangan. 2 minggu setelah haid. Baru berikutnya lagi ada anggapan. Saya orang Indonesia nih ya. Terutama di Bekasi ya, tempat saya kerja lah. Begitu dengar kata kista, langsung rasanya mau kiamat dunia. Dia bawa USG, dia bilang terdapat kista, dia langsung ya Allah saya udah mau gitu. Bikin pengajian dok di rumah iya, padahal secara definisi adalah benjolan yang tidak normal di badan namanya tumor, termasuk telalat saya. Tapi itu kan berupa daging, ada benjolan. Tapi kalau benjolan yang timbul isinya cairan namanya kista. Perlakuannya pun sama, ada yang jinak, ada yang ganas. Tergantung sel yang ada di situ ya dok. Iya, nggak ya. masalah, nggak, jangan takut. Orang kita tuh USG kista, wah langsung bikin pengajian. Karena udah panik ya. Besok kontrol bawa sekampung. Abis itu ngilang. Iya. Pas saya baca kista 1 cm, Bu ini mah nggak bermakna Bu, nggak apa-apa. Oh, langsung bener dokter, bener gitu. Padahal nggak apa-apa. Ya. Itulah orang makanya kan udah pada takut duluan dok gitu. Iya. Jadi makanya nih kan kita ngobrol-ngobrol supaya mereka tahu kalau ada kayak gitu nggak perlu setakut itu. Jangan. Tapi juga nggak boleh nyepelein. Iya benar. Artinya karena nggak boleh nyepelein jadi harus segera berobat dan ditangani. Bener. Karena walaupun awalnya jinak kan dia bisa meluas menjadi bisa ganas jadi ya ganas, dok ya. berubah jadi ganas. Iya. Apalagi dipacu sama pola hidup yang kurang sehat. Bener. Ya yang kan? Faktor promosinya termasuk KB. Iya benar-benar banget. Wah dok, keren banget sih ini obrolannya sih, karena kita lebih detail ya, jadi lebih tahu. Nah dok, berarti solusi untuk pengangkatan payudara ya dok ya, kalau misalkan udah stadium 3, stadium 4 itu menjadi solutif nggak dok? Nah, kita ajarin lagi. Stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 1 pengobatan utama dan stadium 2. Pengobatan utama adalah mengangkat payudara, dilanjutkan dengan kemo. Itu dulu. Pengobatan utamanya adalah diangkat biangnya ibaratnya. Ya, sumbernya ya dok. Sumbernya. Ketika stadiumnya makin tinggi, stadium 3,
stadium 4. Pengobatan utamanya juga bukan diangkat. Justru pengobatannya utamanya adalah kemoterapi. Kenapa? Karena dokter menganggap stadium 3, stadium 4 tumornya bukan cuma di payudara. Udah kena ke yang lain. Udah ke organ lain. Pengobatan utamanya adalah dilakukan kemoterapi. Kemoterapi masuk lewat infus. Tujuannya masuk semua ke sel badan kita semua ini. Jadi matiin sel-sel yang mungkin nyangkut ya dok ya, di bagian lain. Iya, dan kasihan kan. Payudaranya diangkat malah bukan pengobatan primer. Malah belum tentu gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa. Diangkat, disembuhin. Kalau udah stadium 3, stadium 4 kita bukan ngomong sembuh atau tidak sembuh. Yang kita ngomong adalah sekarang 10 years survival rate. Kemungkinan hidup dia 10 tahun kemudian masih bisa nggak? Oke. Kualitas hidup dia. Kalau dulu kan saya dengar yang tadi ya dok 5 years ya. Ya, sekarang udah 10 years. 10 years ya. Nah, efek-efek dari kemoterapi dan radiasi itu apa dok? Biasanya yang terjadi dok, karena kan itu yang orang udah bayangin takut ya dok ya. Bener, saya tuh datang pasien ke saya bilang harus di kemo, rasa mau kiamat dia nggak mau. Makanya. Akhirnya saya ajarin, jangan, tetap dilakukan kemo. Efek sampingnya apa? Satu, efek samping kemo, rambutnya rontok, bisa tumbuh lagi. Iya betul. Bisa pakai wig, bisa pakai hijab. Satu, rontok. Oke dok, rontok nggak masalah katanya. Yang kedua, tangan menjadi hitam. Jadi kukunya ini hitam. Kayak kebakar ya dok ya? Tapi kulitnya juga hitam ya? Menghitam, terutama kuku dan kulit hitam. Saya bilang, enggak, nanti bilang sama yang lakuin, impulsnya pelan-pelan ya, supaya jangan terlalu cepat, supaya tidak menghitam. Yang ketiga, pasiennya mual, muntah. Saya bilang pasiennya, nanti kalau kemo, udah pelan-pelan, kamu bawa cemilan. Kalau saya suka ngajarin pasien saya, tanya pasien saya rata-rata, melon, pir, yang dia suka aja, gitu. Itu dilakuin, insya Allah, iya baik-baik aja. Karena saya banyak pasien di kemo pertama dia loyo, pastilah baru masuk pertama, kemo bisa sampai 8 kali, 6 sampai 8 kali. Kemo kedua udah mulai kuat. Kemo ketiga sendiri dia, sendiri aja. Kemo keempat, halo dokter, bawa saya gitu. Udah bawa stok cemilan ya. Udah bawa stok cemilan, bawa stok cemilan. Apa nih cemilan saya dok, gitu. Jadi selama proses kemo pun boleh sambil makan ya dok ya, berarti ya. Boleh, dan habis kemo pulang. Iya. Sesantai itu, jangan takut. Jadi jangan dibawa stres duluan ya prosesnya. Karena saya dapetin pasien yang tidak mau kemo, akhirnya ya Allah, kesian. Tangannya bengkak, paru-parunya terisi air, tidur nggak bisa, sesek, duduk sesek, ini luka benjol. Aduh, saya bilang. Karena kadang saya terima pasien yang udah kayak gitu tuh dok, rata-rata udah bolong dok, udah infeksi kemana-mana itu kan, jadi udah nggak nyaman juga kan, jatuhnya infeksi kena, terus juga kankernya kena, ya kan, dan mungkin tuh pasti bukan cuma di situ aja, udah kena nyebar ke yang lain-lain kalau udah kayak saya gitu. Pernah dapatin dokter Arum, pasiennya itu minta sama saya diangkat payudaranya, dia itu stadium 4. Dia minta tolong sama saya, kan saya bilang pengobatan utamanya bukan diangkat bu, tetap kemoterapi. Tidak dok, saya hanya minta diangkat payudara saya dengan segala risiko. Kenapa? Supaya saya bisa gendong cucu saya. Saya bilang kenapa? Pas saya buka lihat, ya ampun, pantesan kan udah bolong, bonyok, berbau, bener. Akhirnya hanya minta tolong diangkat. Iya. Saya sering dapat tuh yang kayak gitu tuh dok. Jadi begitu dibuka udah kondisinya kayak gitu kan, baru dia minta untuk pengobatan dengan benar, padahal udah nyebar kemana-mana tuh. Iya, padahal kalau dari stadium awal enggak begitu. Ini ya, saya ajarin lagi. Tidak mungkin sekali lagi saya bilang, kanker itu langsung stadium 4. Bener banget, dia berjalan dari awal ya dok ya. Makanya kalau bisa stadium 1. Bukan buat dokter Risa, bukan buat pasiennya, kok emang gak ada urusan. Nah makanya temen doku, kita ngobrol di sini nih biar temen doku semua tahu tahapannya dari stadium 1 sampai stadium 4. Supaya apa? Supaya kalau temen doku nemuin yang terjadi misalkan sama keluarga, sama teman, sahabat atau siapapun, kalau udah ada tanda-tanda di awal, buruan ajakin periksa. Benar. Supaya apa? Supaya demi kebaikan mereka sendiri semua, bukan kebaikan dokternya. Ya nggak dok? Iya benar. Jadi supaya kita bisa ngasih harapan hidup yang lebih baik juga buat lagi. mereka. Benar. Iya. Wah,
Keren banget kan teman Doku untuk obrolan kita hari ini sama Dokter Riza. Banyak banget ilmu yang kita bisa dapat hari ini tentang kanker payudara. Dokter Riza, makasih banyak ya dok. Untuk hari ini kita udah ngobrol banyak tentang kanker payudara. Mungkin dokter ada sedikit pesan nggak untuk teman-teman Doku nih, kesimpulan? Jadi pesan saya untuk para sahabat Oke Doku. Yang pertama, satu, jangan takut bila terdapat benjolan di payudara. Jangan takut karena benjolan itu tidak langsung ganas, tidak. Karena dia untuk menuju ganas melewati berbagai macam fase. Yang kedua, lakukanlah periksa payudara sendiri. Lakukan, dan ketika sudah dilakukan langsung cepat berobat untuk dapat penanganan yang semestinya. Kalau itu dilakukan di stadium awal, saya yakin itu pasien bisa sembuh total. Dan sahabat Doku semua mudah-mudahan tidak ada yang kena kanker payudara. Demikian aja pesan dari saya. Dokter Riza, keren banget obrolan kita hari ini. Sama-sama. Sama tadi pesan untuk teman Dokunya juga. Makasih banyak dok. Sama-sama, udah Dr. datang Arum. ke kita ngobrol udah banyak banget hari ini. Dan aku yakin pasti bermanfaat banget buat Insya Allah teman Doku bermanfaat. semua. Nah teman Doku, keren banget kan obrolanku sama Dokter Riza Nasution, spesialis bedah hari ini. Tapi teman Doku, gak cuma hari ini aja kita bakal ngobrol seru kayak gini, karena masih banyak topik-topik keren selanjutnya. Contohnya yang tadi tuh tentang adanya tumor pada laki-laki. Nggak cuma perempuan aja yang bisa kena tumor. Kenapa sih bakal aku bahas sama laki-laki? Karena itu akan berhubungan juga sama kesehatan perempuan nantinya. Jadi temen Doku, pastiin support kita terus dan pantengin terus semua platform kita. okedoku.podcast. Oke? Dokter Riza, kita pamitan sama-sama yuk sama temen Doku semua. Karena wanita hebat harus sehat. Dadah.